Piala Dunia 2026 telah menyihir miliaran pasang mata. Publik disuguhi kemegahan stadion, gemuruh ratusan ribu supporter di Amerika Utara, drama taktik tingkat tinggi dan selebrasi gol yang meledak-ledak. Fase grup sejauh ini masih berlangsung, namun sudah banyak kejadian menarik yang terjadi. Kali ini kita tidak akan berbicara tentang taktik sebuah tim atau hasil dari pertandingan. Kita tidak akan mendebat keputusan VAR atau menghitung probabilitas matematis di papan skor. Kini kita akan menilik ke balik lampu sorot stadion yang menyilaukan ke tempat manusia-manusia pilihan ini melepas topeng pahlawan mereka dan menjadi diri mereka yang seutuhnya. Seorang anak, seorang ayah, dan seorang manusia biasa yang rapuh. Sebab di balik setiap kemenangan yang dirayakan dan di balik setiap kekalahan yang diratapi, ada air mata yang tumpah bukan karena apa yang terjadi di atas rumput hijau, melainkan karena apa yang terjadi di dalam hati mereka. Berikut Okezone akan mengulas kisah-kisah sedih di Piala Dunia 2026. Apa saja? Simak ulasannya berikut ini. Kita mulai kisah pertama dari sebuah negara kepulauan kecil di lepas pantai barat Afrika, yakni Tanjung Verde. Sebuah tim yang datang tanpa status unggulan namun berhasil menggoncang panggung dunia saat menahan imbang raksasa Eropa, yakni Spanyol, di fase grup. Ketika peluit panjang berbunyi, seluruh dunia bersorak menyaksikan keajaiban itu. Namun kamera pertandingan justru menangkap pemandangan yang kontras. Penjaga gawang veteran dan pahlawan Tanjung Verde yaitu Fozinha tidak berlari berputar lapangan. Ia justru jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan sarung tangan dan menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi rumput stadion. Awalnya banyak yang mengira itu adalah air mata kebahagiaan. Air mata haru karena sebuah negara kecil mampu menahan gempuran para juara dunia. Namun kebenaran di balik air mata itu jauh lebih menyakitkan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan dengan suara yang bergetar, pria bernama lengkap Josimar Jose Evora Diaz itu mengungkapkan sebuah rahasia yang ia pendam sendiri sepanjang laga. Air mata itu adalah akumulasi dari rasa rindu dan kekecewaan yang mendalam. Ibunya, sosok yang menjadi alasan utamanya bermain sepak bola, sosok yang selalu mendampinginya dari lapangan tanah liat yang berdebu hingga ke kompetisi profesional, tidak bisa hadir di tribun stadion. Bukan karena sang ibu tidak mau, bukan pula karena ia sakit, tetapi karena tembok birokrasi dunia yang dingin. Biaya pengurusan visa yang luar biasa mahal dan prosedur yang rumit telah mengubur impian seorang ibu untuk menyaksikan anak laki-lakinya mencetak sejarah di panggung terbesar bumi ini. Di saat tribun dipenuhi oleh jutaan orang yang mampu membeli tiket mahal, seorang ibu dari pahlawan pertandingan justru berada ribuan mil jauhnya, hanya bisa menyumbang doa lewat layar kaca. Fozinha bermain dengan hati yang hancur. Ia menyelamatkan banyak peluang emas, namun ia tidak bisa menyelamatkan impian ibunya. Kisah Fozinha mengingatkan kita semua bahwa sepak bola modern yang kita agungkan dengan perputaran uang miliaran dolar ini terkadang masih menyisakan celah yang begitu dingin dan tidak adil bagi mereka yang memiliki segalanya dari kemiskinan. Dari kisah seorang anak yang merindukan ibunya, kita berpindah ke kisah seorang ayah yang harus memilih antara panggilan tugas negara dan tangisan pertama darah dagingnya. Kisah Jeremy Doku bersama tim nasional Belgia. Bayangkan Anda berada di posisi ini. Anda adalah pemain andalan, tumpuan harapan jutaan rakyat Belgia di Piala Dunia yang krusial. Namun di saat yang bersamaan di sebuah rumah sakit di London, Inggris, belahan jiwa Anda sedang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putra pertama Anda.
Dilema ini mencabik-cabik fokus Doku. Di satu sisi ada kontrak profesional, ego kompetisi, dan ekspektasi publik yang menuntutnya tetap berada di camp latihan untuk mempersiapkan laga fase grup. Di sisi lain ada sebuah momen sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Momen untuk mendekap bayinya yang baru lahir ke dunia, memberikan kehangatan pertama sebagai seorang ayah. Ternyata keinginan Doku untuk menemani istri di ruang persalinan mendapat kritikan tajam dari publik dan media Belgia. Pernyataan jujur tersebut memantik perdebatan sengit di Belgia hingga berujung pada kecaman dari beberapa pihak, termasuk mantan pelatih masa mudanya yaitu Peter Janssens. Janssens menilai tampil di Piala Dunia adalah sebuah pilihan profesional sehingga Doku seharusnya tetap bertahan karena bayi tersebut tidak akan kemana-mana setelah turnamen usai. Situasi makin memanas ketika presenter televisi Prancis yakni Franck Piron melontarkan komentar pedas yang menyebut peran seorang ayah adalah dalam proses persalinan tidaklah berguna. Dia mengkritik keputusan Doku yang dinilai egois karena rela meninggalkan impian masa kecil di Piala Dunia demi penerbangan panjang yang melelahkan hanya untuk memegang tangan sang istri. Komentarnya tersebut langsung memicu kemarahan publik di media sosial hingga membuat stasiun televisi tersebut meminta maaf dan men-skor sang presenter. Di tengah badai kritik tersebut, dukungan tetap mengalir untuk Doku dan mereka yang menganggap kehadiran seorang suami adalah bentuk perjuangan bersama pasangan di ruang persalinan. Beruntung Federasi Sepak Bola Belgia atau RBFA menunjukkan sikap bijaksana dan memberikan izin khusus kepada Doku untuk meninggalkan pemusatan latihan tim di Amerika Serikat. Doku langsung bertolak menuju London, Inggris tepat sebelum laga fase grup melawan Iran pada Senin 22 Juni 2026 dimulai setelah menerima kabar bahwa sang istri, Siren, sudah menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Proses persalinan berjalan dengan sangat lancar dan Doku kini resmi menjadi seorang ayah setelah menyambut kehadiran anak laki-laki pertamanya yang diberi nama Praise. Melalui pernyataan resmi RBFA, dilaporkan kondisi ibu, ayah, dan sang bayi saat ini dalam keadaan yang sangat sehat dan berbahagia. Doku pun kembali ke skuad Belgia di Amerika Serikat. Ia akan berjuang keras membantu Belgia yang kini duduk di posisi ketiga di grup G dengan 2 poin. Kemenangan menjadi harga mati di laga pamungkas grup G saat melawan Selandia Baru demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Akhirnya kita sampai pada kisah ketiga, sebuah kisah yang rasanya mengiris hati siapa saja yang mencintai olahraga ini. Kisah dari seorang yang seringkali kita anggap bukan manusia, seseorang yang kita sebut sebagai GOAT, yaitu Lionel Messi. Bagi Messi, Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar turnamen. Ini adalah tarian terakhirnya, ini adalah panggung perpisahan dari seorang seniman yang telah memberikan segalanya untuk sepak bola selama lebih dari 2 dekade. Lionel Messi membuktikan diri di usianya yang sudah menginjak 39 tahun, ia masih tampil luar biasa dan menjadi tumpuan timnas Argentina. Namun ada satu momen menarik terjadi saat Messi menangis usai mencetak gol pertama saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair di laga pembuka grup C. Messi terlihat menangis saat melakukan selebrasi gol. Ternyata itu bukan sebuah air mata haru, melainkan air mata kesedihan. Diketahui ternyata saat Messi berjuang bersama Argentina di Piala Dunia, ayahnya yakni Jorge Messi tengah berjuang melawan penyakit. Pihak keluarga Messi tak memberitahukan secara pasti sakit apa yang dialami ayahnya Messi, namun memang dia mendapatkan perawatan yang intensif. Hebatnya Messi tetap tampil beringas meski hatinya tengah tak tenang. Ia mencetak hat-trick saat Argentina menghajar Aljazair 3-0 dan ia juga menyumbangkan 2 gol kala tim tenggo menang 2-0 atas Austria. Tiga kisah dari fase grup Piala Dunia 2026 ini memberikan kita sebuah perspektif baru. Fozinha dan air mata untuk ibunya yang terhalang visa, Jeremy Doku dan pergulatan batinnya antara membela negara atau mendampingi kelahiran putranya, dan Lionel Messi yang juga cemas karena ayahnya yang sedang sakit.
Piala Dunia akan terus berjalan, fase grup masih berlangsung dan masih akan menyajikan drama baru. Gol-gol indah akan kembali tercipta dan pada akhirnya satu tim akan mengangkat trofi di podium tertinggi. Namun ketika turnamen ini usai dan lampu-lampu stadion mulai dipadamkan, kisah-kisah kemanusiaan inilah yang akan tetap abadi di hati kita. Kisah-kisah yang membuktikan bahwa sepak bola pada bentuknya yang paling murni bukanlah tentang menang atau kalah. Sepak bola adalah cerminan dari kehidupan itu sendiri, penuh dengan cinta, pengorbanan, kerinduan, dan air mata. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.